Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari Desa Merajut Asa. Nah, ini kita ke kebun sebentar ya. Kita tengok karena lama sekali saya tidak melihat semayan sawit yang kita rawat selama ini. Jadi kita tengok dulu. Ini musim penghujan karena ini jalannya cukup curam. Jadi saya harus agak hati-hati sedikit ya. Jadi kita sebentar saja untuk melihat semayan kita. Oke ya, ini jalan curam. Iya, licin habis hujan. Nah, seperti ini. Jadi pertama belum berpakai. Ada jenguk lagi Nah, ini lewat pondok tetangga. Tuh. Waduh, jalannya basah licin. Nah, tuh seperti itu tuh curam sekali ya. Nah, itu jalannya menurun ke bawah sana. Kurang lebih sekitar ada kalau 45 derajat ini ya, turun. Jadi harus hati-hati. Saya nggak bisa lihat kamera teman-teman, harus lihat jalan ya. Ini jantung pisang tuh berbuah dekat dengan kepala kita. Licin karena basah. Kalau kemarin kering karena kemarau. Karena ini licin karena musim penghujan. Tapi tanaman subur ya. Ini tanaman subur. Nah, airnya juga keruh. Hujan malah keruh karena di hulunya informasi saya kemarin ya ada pembangunan. Biasanya di sini kalau hujan malah semakin bening ya. Dulu itu bening airnya. Kalau hujan deras itu dia malah semakin bening karena masih hutan kan. Nah, sekarang hutannya itu dibabat, dibuat jalan. Nah, jalan itu yang membuat jalan-jalan baru itu yang membuat keruh karena tidak ada penyaring lagi. Seperti ini tuh. Tapi ini agak lumayan. Kalau kemarin sangat keruh berlumpur awal-awal dia hujan itu. Kita cuci dulu kaki. Dia dulu kan enak tempat apa, adik-adik saya berenang, ponakan segala. Nah, malah sekarang jadi keruh, malas mereka pas melihat video ini. Aduh, kenapa jadi seperti itu, Anomang katanya. Ya, karena di bagian hulunya saya bilang ada proyek pembangunan, baik pembangunan bangunan ya, maupun pembangunan jalan ya, badan jalan. Jadi didoser sampai ke puncak-puncak bukit. Terlihat dari pinggir jalan ya, proses pendoserannya ya, namanya pemerintah sudah mau mengembangkan wilayahnya kan. Nah, seperti ini kita tengok sebentar tanaman sawit kita. Mudah-mudahan dia subur. Kemarin kan yang habis pemupukan itu. Nah, kita balik dulu kameranya ya teman-teman. Oke, itu
Ada juga yang terbakar sedikit. Oh enggak, ini dia memang terbakar dari awal. Nah, ternyata dia habis dipupuk itu semakin menghijau ya pertumbuhannya. Ada yang ini bagus sekali kelihatannya. Ini tuh hijau sekali kan teman-teman. Ya walaupun pupuknya sedikit kita kasih ya, kita sistem kocor supaya dia bisa langsung diserap oleh tanaman tanpa pakai proses dulu karena sawitnya masih kecil ya. Nah saya kemarin ini nih udah mulai terangkat dia. Ini kan dia melungker gitu pertumbuhannya di tanah ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa jadinya. Sama ini juga, tapi ini udah bagus sudah. Nah, jadi seperti itu. Ada yang pertumbuhannya itu bagus ya, seimbang. Ada juga yang masih kayak nekuk-nekuk gitu ya. Nah jadi ini, wih, ada bekas apa, monyet biasanya, sebekas pijakannya. Enggak kita kasih pagar. Ya. Nah ini kemarin kan ini tuh nongol dia, saya pikir mati. Saya tanam cuman masih ada bijinya, tapi bagian tunas tumbuhnya itu patah. Entah dipatok ayam saya pindahkan ke sini. Ternyata juga tumbuh. Nanti kalau udah besar kita pisah karena ini enggak terlalu bagus ya dari awal, karena terbakar oleh mungkin waktu kita nanam dulu kan musim panas ya, musim kemarau, jadi terbakar dari awal. Tapi kalau dia bagus nanti itu kan berarti dia sudah mampu menyesuaikan dirinya. Nah seperti itu. Kita singkirkan daun-daun yang menutupi permukaan tanah. Ada ranting kayu juga. Namanya juga di bawah pohon. Nah tuh. Ini hijau sekali dia ya. Ini setelah 1 minggu pemupukan, bayangkan dah daunnya udah mau 4 ya. Ini daun-daun karet menutupi. Nah wih, sampai yang ini juga rontok. Nah ini udah. Oke ya, jadi ini udah selesai kita. Ini ada baru jatuh lagi. Kita buang daunnya. Ini dia jatuh menutupi tanaman atau permukaan tanah. Nah seperti itu ya. Ini udah selesai, anggap aja selesai. Ya, jadi
seperti itu ya. Kita ke bagian atas, kita lihat-lihat. Ini nggak diapa-apain, musim penghujan. Licin. Berterbangan, kita nggak masuk pondok. Nah, ini ya. Ini cangkulannya diterbengkalai karena niatnya kemarin mau nanam sayur manis, tapi terlalu banyak ayam, nggak jadi karena apa ini dimakan sama, sudah ditanam dimakan ayam tetangga itu. Jadinya malas untuk nanam ulang. Boleh ditanam lagi kalau kita udah tidur di pondok sambil jaga durian. Jadi seperti itu. Banyak rumputnya. Jadi kalau banyak rumputnya ini apa ini nutrisinya berbagi nanti dia sama rumput. Kalau kita kurangi sedikit ya rumputnya, kita buang-buang. Yang besar. Nah, seperti ini. Kadang-kadang karena tidak melihat, rumput bersama dengan daunnya hampir saja tercabut ya sawitnya. Nih, tuh. Saya memang nyabutnya itu yang masih daun satu baru nongol itu yang saya ambil. Ya tidak sampai daun 2 atau 3 apalagi 4 ya. Memang sawit kecil baru meletik gitu ya, itu malah saya suka. Nah ini ya, ini rumputnya. Kita sebentar saja karena saya mau kerja lagi, kerja di rumah adek masih ya, jadi panjang sekali perjalanan rumah adek itu. Sementara saya masih bekerjanya sendiri. Nah seperti itu. Nah ini kemarin saya udah isi ini untuk persiapan, rencana mau beli lagi. Nah, dapat 100 lah. Nih, masih sudah saya isi seperti ini. Ini masih ada tumpukan tanahnya. Nah rencana nanti kita cangkul lagi, mau nyari sekitar 300 lagi, karena saya masih melakukan perkecambahan ya. Berhasil atau tidak saya ngecambahkan bibit yang saya beli beberapa waktu yang lalu ya. Ini udah, dia kelihatan ada reaksinya ya. Kalau yang kuat perakarannya itu dia langsung seperti ini. Nah kan hijau bagus dia tuh. Ada juga yang barengan dengan ini. Ini saya suruh nanti istri saya kalau udah datang, ini lagi pulang kampung ya, nengok orang tua, jadi suruh mindahkan. Taunya ada apa, tanaman cabai tumbuh.
Dan sayang kalau mau dibuang, kita biarin saja, kita biarkan. Jadi nanti kalau sudah dia bagus ya tumbuhnya, nah ini kan ikut dipupuk juga, nanti kita pindahkan dia ke tanah yang sudah kita cangkul, tinggal nanam. Saya lupa bawa gunting, ini bekas apa, bekas daunnya yang mati yang dari awalnya kita tanam itu, maunya kita potong ya, ini seperti ini tuh mati, ini dipotong banyak supaya pada saat kita narik atau mengambil rumput ini dia tidak ikut, itu malah ikut. Goyang. Kita mau taruh dulu ya, susah ini pakai tongsis ini susah. Oke ya, kita taruh. Ada juga bayam tumbuh, nggak tahu dari mana dia karena mungkin di tanahnya dulu itu ada biji bayam yang ikut ya. Nah, cukup ya. Jadi ini udah kita bersihkan ya, yang tanamannya yang agak besar saja, yang bisa menutupi perkembangan ataupun pertumbuhan daripada sawit ini ya. Ini belum saya gunting, masih ini pakai gunting. Kalau ditarik bisa tercabut sama tumbuhannya ya, kalau digunting. Nah seperti itu ya. Oke, udah cukup. Ini
tumbuh subur di musim penghujan. Kemarin ada apa istilahnya, buah labu yang saya tutupin, paling diambil sama monyet ya, udah nggak ada lagi, udah nggak ada tuh. Oh, busuk, bukan nggak ada, busuk dia. Nah, ini juga ada kan tuh, udah paling juga busuk akhirnya ya. Ini ditanam istri saya, nggak profesional sekali. Dulu bekas saya cangkul di situ. Nah, biar dia nanam di pohon-pohon biasa. Orang Dayak nanamnya seperti itu. Di mana ada pohon, bekas pohon tumbang, di samping-sampingnya itu dimanfaatkan untuk ditanam macam-macam sayuran. Nah, ini info terkini. Nah, masih jatuh juga dia, sayang sekali ya, banyak juga yang jatuh rontok nih. Nah, modelnya tuh, aduh sayang sekali tuh, udah sebesar telur bebek. Tahu nih tuh, rontok tuh, rontok dia. Rontok ya, seperti itu. Ini pohon yang ini apakah dapat nanti? Yang jelas yang lainnya kan enggak berbunga, dia ada buahnya. Tuh ada, tapi tahun kemarin lebih banyak lagi. Nah, ini agak besar. Wah, ini kayak bekas tuh, kalau rontoknya di situ besar lagi, besar dari telur bebek. Mungkin hampir mirip ke telur angsa. Nah, itu ada monyet kayak yang naik, karena dia naik lewat batangnya yang kecil itu, atau itu kan ada dua kan. Nah, yang besar satu tuh, yang satu ya, yang itu yang kecil itu satu. Atau bisa juga dia lewat sini. Nah, ini yang kecil ini. Yang ini mana-mana. Nah, ini batangnya kecil. Nah, itu dia lompat ke situ. Kalau lewat batang yang besar malas juga monyetnya. Nah, jadi ini itu ada yang busuk ya, seperti itu. Informasi terkini tentang perkembangan buah durian kita. Ternyata juga banyak yang berjatuhan. Apakah dia terseleksi secara alami atau memang rontok buah ya, karena ini juga dipupuk oleh alam ya, sedikit-sedikit kita kasih pupuk kemarin. Nah, rencana saya mau saya pupuk ulang ya, jadi walaupun katanya kalau buah pohon durian lokal ini nggak perlu dipupuk, biarin saja, dia juga akan berbuah karena perakarannya tuh udah jauh ya, karena memang perakarannya itu sampai sana, sampai ke semak-semak sana. Tapi kan juga dia berebut dengan tumbuhan lain. Nah, itu. Nah, ini yang sekarang masih saya pelihara. Karena udah beberapa tahun saya potong ya, ternyata tumbuh terus dia, tumbuh ini kan. Nah, ini bekas saya potong dulu tuh, nih
bekas potongan tahun kemarin saya cincang-cincang, ternyata tumbuh lagi. Setahun ini kita biarkan dia seperti apa jadinya. Oke ya, jadi itu. Dan saya ingin tunjukkan kepada teman-teman, ada sawit yang dibawa monyet. Coba saya tunjukkan ya, tunggu ya. Ya, jadi nah ini contohnya sawit yang dibawa monyet. Nah ini ya, ini kan lokasi sini nggak ada sawit, tidak ada sawit, tidak ada. Nih hutan belukar semua ya, ini hutan belukar semua. Itu sampai ke sana, yang ke kebun-kebun sana juga nggak ada sawit. Tahu-tahu di sini ada sawit yang dibawa monyet karena dia nongkrong di sini kan. Nah, nongkrong di pohon ini, dia keluarkan dari mulutnya. Ini sampai ini ada beberapa nih contohnya. Nah itu nih, ini lagi. Cuma kita nggak tahu apakah, tapi kayaknya ini kalau berdasarkan info itu ini kan, nah ini pecahan daunnya itu jauh sekali, sangat renggang-renggang ya, dan seperti erected gitu ya, tegak dia, tegak. Sedangkan yang ini agak lumayan ini. Nah ini sudah durinya tuh, bagus tuh, bagus. Saya curiga yang jauh di lokasi bibit yang saya minta itu kan agak jauh ke sana ya. Itu bibit unggul. Nah, siapa tahu dia bawa dari sana, dibawa ke sini ya, dikeluarkan dari dalam mulutnya. Setelah nggak bisa membelah bijinya kan, sudah daging buahnya habis ya, dikeluarkan, dibuang. Nah seperti ini tanaman monyet. Sawit tanaman monyet, tapi ingin kita atur nanti, saya jadikan contoh yang tanaman monyet ini ya. Nah ini dari pertumbuhannya kelihatannya bagus tuh ya. Dia juga istilahnya agak membuka, hanya saja tempatnya. Nah nih tuh durinya tuh juga dari pangkalnya sudah ada seperti duri-durinya. Nah ini udah mecah seperti ini ya. Ini kemarin saya pupuk, saya kasih urea. Nah itu satu. Nah ada lagi, ini dia bertebaran. Nah memang tidak banyak. Nah ini juga saya pupuk kemarin tuh, kan bagus ini tuh, kita lihat nanti. Ini digondol sama ulat ya, tapi karena dia tumbuh di alam seperti ini, bagus tuh seperti itu. Terus nah ini apakah iya atau bukan ya, sawit apa bukan itu, tapi ini di dalam lubang. Di dalam lubang tuh. Nah sedangkan yang ini udah lama nih ya, kita lihat nih, ini. Nah ini kelihatannya lumayan bagus ya, tuh lumayan bagus nih, durinya juga bagus. Nah cuman ini kan tanaman monyet, kita nggak tahu, nggak jelas bibitnya tuh dari mana. Kita biarkan, ini sudah saya atur jaraknya. Yang sana ada yang satu, yang sana sudah saya pindahkan kemarin kan, dia di sini. Nah, dekat yang ini, dekat yang ini, lalu saya pindahkan jaraknya 9 meter. Nah ini, nah di sini. Nah ini ke sini, dekat dengan sungai itu, sungai yang keruh nih. Nah ini saya tanam di sini dekat pohon. Nanti kalau sudah sawitnya berkembang, kita potong pohonnya. Tapi ternyata saya nggak melihat di sini ada tuh ini.
akhirnya dia berdekatan. Jadi harus salah satu, kalau dia sudah jadi, ini akan kita pindah, itu kita biarkan ya. Jadi yang ini kita pindah, karena saya baru lihat itu, baru nongol, mungkin dulunya kena tebas-tebas gitu ya. Nah itu, jadi ada beberapa sawit tumbuh di sini ya. Jadi ini betul-betul tanaman monyet istilahnya, karena monyet yang membawa bibitnya ya, atau bijinya. Karena di lokasi kami ini tidak ada sawit, tidak ada baik sawit unggul maupun sawit lokal ya. Jauhnya unggul, lokal pun tidak ada. Jadi seperti itu. Ini jadi saya ini masih kerja di tempat kakak adik ya, mengerjakan rumah adik itu. Nah rencana saya itu saya atur nanti di sini akan saya tanam. Kita kasih 9, kalau itu tarik lurus dulu ya 9, tapi 9-nya kan misalnya di sini 9. Nah tapi kita masukkan dia ke dalam sini sekitar 4,5. Nah 4,5 di sini ya. Ini baru dari yang titik itu tadi, misalnya itu 9, 4,5, di 4,5-nya ini kita tanam. Lalu dari situ kita tarik lagi 9 ya. Nah 9 supaya nanti dia semacam mata 5. Tapi ini tidak semua, karena di areal tengah itu jalur pohon duren, jadi tidak kita kenakan ya. Mungkin hanya di sekitar situ saja ya, di luar jangkauan pohon duren. Nah jadi seperti itu. Jadi ini tadi nah ini contohnya, nggak tahu ini seperti apa. Yang jelas ini adalah bibit, bukan hanya cabutan. Bibit pilihan monyet ya. Tuh, nah, kita lihat-lihat ada saja ya. Jadi ada aja ya. Jadi selain rotan, kalau rotan kan seperti ini. Ini rotan. Ini rotan ini. Nah, ini kita buang saja. Ini rotan. Nah, tapi kalau ini betul bahwa ini adalah sawit. Tapi ini masuk ke dalam lubang bekas pangkal pohon karet yang mati itu ya. Jadi terbenam dia di dalam situ. Mungkin dulu ada bijinya yang masuk ke dalam situ dan tumbuh. Nah sedangkan ini bagus sekali pertumbuhannya. Kemarin saya pupuk, tapi ini mau kita kasih jaraknya ya, atau kita biarkan, tapi cukup jauh ya. Nah cukup jauh dari yang itu ke sini. Kayaknya udah membentuk hampir segitiga, tapi tidak sama sisi. Dari yang sana ya, kayu jatuh. Dari sana ya mungkin maunya di sini. Nah tepat di tempat saya berdiri ini, supaya atau yang di sini ya. Tapi ini ada juga malah ini yang pas. Nah ke sana dan ke sana. Nah berarti ini kita pindahkan. Kita ingin lihat perbedaannya nanti. Nah sawit saya sudah putuskan, saya mulai menggarap tidak dari sana ya, tapi itu tahapan selanjutnya. Tidak dari sana, tetapi saya mulai menggarapnya nanti dari sini. Ini ke sana. Ini yang mau saya babat. Tuh kan tidak ada karetnya pun, udah habis. Tuh hutan semua, karena mati dia, tumbang sendiri. Hutan melulu tuh sana tuh. Nah ini nanti 1 hektar dulu kita tanam, baru 1 hektar berikutnya, terus nanti dia akan nyampe ke sini. Nah seperti itu, karena di balik bukit ini ya, di balik bukit itu kan ada pemukiman penduduk ya. Nah jadi seperti itu.
informasi hari ini yang bisa saya berikan, karena saya mau bekerja lagi. Saya cukupkan dulu dengan melihat kondisi kebun yang berantakan. Ini bukan kebun namanya, cuman kita bersih-bersihkan gitu saja ya. Tidak ada tanaman yang mau kita tanam, karena kalau tanaman yang bisa dimakan monyet juga percuma, karena kita tinggalin seperti itu. Lain kalau kita tunggu ya. Ini singkong ini karena belum berisi, belum ada umbinya. Kalau sudah berumbi, ada juga kalau tempat kami namanya singkong seluang, itu khusus untuk diambil daunnya ya, atau pucuknya. Yang berisi itu kan yang merah itu nggak lama kalau sudah ada serangan monyet, hama monyet, habis. Karena ada pembangunan di sana, mungkin dia agak terganggu karena bunyi hentakan penumbuk pasak bumi itu ya, penumbuk pasak bumi itu untuk pemancangan tiang. Itu kan bunyi tang 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 keras sekali. Jadi dia mungkin agak takut, karena beberapa minggu ini atau hampir 1 bulan ini saya tidak melihat monyet berkeliaran. Biasanya dia nongkrong di sini. Nah, ini kan jalurnya, nongkrong dari sana ya. Tidurnya di semak-semak di situ. Dia tidur sampai sore, bunyi berkelahi segala macam. Itu monyetnya. Oke ya. Seperti itu informasi kita hari ini, dan sekarang saya akan pulang menuju tempat rumah adik saya dan ibu saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.